Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ke teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, panjang umur, rezekinya banyak, lalu selamat dunia akhirat. Pada video sesi 6 ini akan membahas tentang fungsi perencanaan strategis dan implementasinya. Lalu yang keduanya, teknologi dan struktur kerja dalam perencanaan strategis. Pada sesi 6 ini, teman-teman yang akan mampu untuk menganalisis fungsi perencanaan strategis dan implementasinya. Lalu yang kedua, mampu menjelaskan teknologi dan struktur kerja dalam perencanaan strategis. Pada modul 6 ini, teman-teman akan mempelajari tentang fungsi perencanaan strategis, yakni langkah atau tahapan penting perencanaan strategis, hubungan antara perencanaan strategis dengan manajemen strategi, pengertian perencanaan formal strategis, cara meraih keunggulan kompetitif, lalu alternatif upaya organisasi meraih keunggulan kompetitif. Analisis lingkungan dan penilaian diri dalam perencanaan strategis diantaranya adalah lingkungan makro, lingkungan industri, kemampuan analisis lingkungan, strategi penilaian diri, dan penetapan visi dan misi suatu organisasi. Ya, Bapak izin share screen untuk pada modul 6 dan 7 ini, fungsi perencanaan strategis dan implementasinya, teknologi dan struktur kerja. Pada mata kuliah ADPU 4441 pengembangan organisasi. Ini dibuat oleh Dr. Herman SIPMSI. Oke. Pada modul 6.7 ini tentang fungsi perencanaan strategis dan implementasinya, teknologi, dan struktur kerja, capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian perencanaan strategis, teknologi, dan struktur kerjanya. Pada KB1, fungsi perencanaan strategis, fungsi manajemen perencanaan strategis dan implementasinya. Nah, nanti teman-teman akan mencari, jelaskan fungsi perencanaan strategis dan implementasinya, yaitu langkah dasar dalam proses perencanaan strategis, lalu pengertian perencanaan formal strategis, bagaimana meraih keunggulan kompetitif, lalu alternatif meraih keunggulan kompetitif. Fungsi perencanaan strategis dan implementasinya, langkah dasar perencanaan strategis. Where are we now? Where do we want to be? How will we get there? Nah, ada 3. Where are we now? Where do we want to be? Who will we get there? Nah, jadi 3 aspek.
1. Analisis lingkungan, situasi dan kondisi. 2. Identifikasi isu-isu strategis. Yang ketiga, merumuskan visi dan misi ke depan. Yang keempat, pemilihan strategi, perencanaan strategi, dan skenario. Yang kelima, membuat perencanaan jangka menengah dan pendek. Yang keenam, membuat sistem implementasi. Yang ketujuh, membuat sistem review dan evaluasi. Dalam perencanaan formal strategis, faktor-faktor dalam merancang sistem perencanaan: 1. Besar atau kecilnya organisasi. 2. Gaya manajemen. 3. Kompleksitas proses produksi. Yang 4. Hakikat masalah. Yang kelima, tujuan dari sistem perencanaan. Dalam tujuan perencanaan strategis, ada 10 poin yang harus dilakukan, yaitu 1. Mengubah arah organisasi. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan dan memperbaiki keuntungan. Yang ketiga, membuang divisi yang kinerjanya buruk. Yang keempat, menyampaikan masalah strategis kepada manajemen puncak untuk bahan pertimbangan. Yang kelima, mengkonsentrasikan sumber daya pada hal-hal penting. Yang keenam, membantu divisi dan riset kepegawaian dalam rangka mengembangkan produk baru. Yang ketujuh, mengalokasikan aset-aset ke wilayah yang potensial. Yang kedelapan, membangun koordinasi internal dan komunikasi yang baik. Yang kesembilan, meraih kendali operasional. Yang ke-10, melatih manajer. Alternatif upaya organisasi meraih keunggulan kompetitif. Ada 4 poin pada slide ini. Pembenahan dan penyempurnaan sistem manajemen internal. Yang kedua, meraih pengakuan internasional dan pasal global akan keunggulan kompetitifnya. Yang ketiga, melaksanakan perbaikan kinerja melalui penerapan prinsip manajemen mutu. Yang keempat, melakukan pertumbuhan dan perbaikan re-engineering organisasi berkelanjutan melalui penerapan ISO 9004, sistem manajemen mutu, pertumbuhan berkelanjutan, new model QMS, sustainable growth. Dalam siklus perencanaan strategi, ada beberapa siklus yang harus dilalui. Strategi planning sikal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 siklus, yaitu formulate strategi, propose mission, propose goal, lalu examine internal issue, examine external issue, create a SWOT analysis. Ada 6 strategi yang harus dilakukan. Dalam KB2, analisis lingkungan dan penilaian diri dalam perencanaan strategis, strategi penetapan visi, misi organisasi, lingkungan makro, segmen politik dan hukum, segmen ekonomi, segmen teknologi, dan segmen sosial. Pada lingkungan industri, terdapat 4 kekuatan yang berpengaruh. 1. Ancaman perusahaan yang memasuki industri. 2. Kekuatan pemasok. 3. Dampak produk substitusi. 4. Persaingan dalam industri. Bagaimana menganalisis lingkungan dan penilaian diri dalam perencanaan strategis? Menganalisis lingkungan, penginderaan, pemantauan, peramalan, penilaian.
Strategi penilaian diri, penetapan visi dan misi, analisis SWOT. KB 3, teknologi dan struktur kerja. Pada modul 7, teknologi dan struktur kerja, terdapat hubungan organisasi dan teknologi, kaitan antara teknologi dan struktur kerja, manfaat teknologi dalam pekerjaan kantor. KB 4, mekanisme koordinasi antar departemen. Fungsi koordinasi dalam organisasi, macam-macam bentuk organisasi, spesialisasi dan desentralisasi dalam organisasi, hierarki dan mekanisme koordinasi. Oke, cukup sekian untuk video pada sesi 6 ini. Silakan teman-teman untuk mengeksplor pada modul yang sudah disediakan atau dari sumber jurnal atau apa yang ada di internet, dari buku. Terima kasih sudah memperhatikan. Tetap semangat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.